Lagi-lagi Simbot melakukannya, gue nggak tahu apa yang bikin brand ini kerasukan apa ya. Cuman tahun ini bener-bener Simbot ngerilis banyak banget IM yang bagus. Dan gue akan kasih tahu aja, dari semua yang gue coba, number one favorit gue adalah ini Simbot Phoenix EM6L. Dan yang kedua ya baru si EW200. Oke, seperti biasa, oh ya thank you dulu untuk Simgot yang udah kirimin gue sampel review ini untuk gue review. Dan harganya adalah sekitar $110. Jadi di Indonesia itu sekitar 1,6 jutaan mestinya. Dan dia menggunakan 1 dynamic driver dan 4 balancer major. Dan seperti biasa aja, gue akan breakdown review ini mulai dari build, fit, frequency respons suara, dan juga perbandingannya. Sebenarnya build quality-nya biasa aja, tapi buat gue somehow black-nya tuh keren ya. Dia pakai resin, glossy finish-nya black begini. Tapi dia memang agak sedikit fingerprint magnet. Jadi kalau tangannya kalian pegang-pegang di bawah cahaya gitu ada fingerprint magnet. Tapi buat gue sih cukup keren ya. Secara dipegang tuh berasa kualitasnya oke, smooth banget. Dan seperti nozzle-nya juga agak besar ya. Dan yang gue kurang suka sebenarnya dia pakai konektor itu QDC Type C. Nah, seperti yang dipakai di KZ. Tapi gue sendiri soalnya lebih suka pakai 0,78 yang biasa ya. Karena ya kebanyakan kabel yang udah level mid to high end itu juga cocoknya sama yang dual pin konektor. Dan kabelnya sendiri juga sebenarnya biasa aja, cuman bagus. Gue nggak ngomong ini jelek ya. Dan kabelnya itu berasa fleksibel dan nggak mikrofonik. Overall ya good lah semua quality. Terkait ergonomi ya jujur aja, karena dia punya nozzle yang besar dan gue punya kuping kecil, gue nggak terlalu cocok sebenarnya untuk ininya. Lihat nih, gue tunjukin aja, nozzle-nya tuh agak besar dan dia nggak ada lipsnya, nggak ada bagian pinggiran untuk menahan ear tips. Jadi beberapa ear tips kesukaan gue kayak Final Type E itu gampang lepas dan nggak terlalu cocok di sini. Jadi cocoknya kayak ini yang bisa diem di ear tipsnya, bisa diem di nozzle-nya, itu semacam ear tips bawaannya yang memang agak besar dan tebel juga bahannya. Cuman masalah ear tips bawaannya tuh cuma satu tipe, cuman ini doang, dan itu tebel, udah gitu besar. Jadi nggak enak dong kuping gue, kayak dipaksa lebar gitu dan sakit. Ternyata akhirnya gue bisa ketemu juga nih ear tips yang cocok, gue bisa denger lama-lama, yaitu Spinfit CP145. Dia punya ukuran untuk nozzle yang emang agak besar juga dan agak maju untuk si ininya, untuk payung nozzle payung ear tipsnya itu sendiri. Jadi gue kalau pakai Spinfit CP145 ini gue bisa denger selama berjam-jam tanpa komplain sama sekali dan fittingnya enak banget. Oke, kalau kita bahas secara tonality frequency response, bisa dikategorikan ini agak Harman-ish ya. Atau bisa juga dikategorikan kalau kita bandingkan sama IM neutral, ya neutral with bass boost. Upper mid-nya nggak setinggi Harman soalnya. Nah di sini dia penekanan utama di area bass yang nyampe ke sub bass dengan baik, cuman mid bassnya nggak terlalu tebal, jadi sub bassnya aja dem dalam nya itu rumblingnya cukup bagus. Lalu kemudian vokalnya cukup maju di area upper mid range, dan habis itu gue sukanya treble-nya tuh extended, cuman lumayan linear gitu, nggak naik turun aneh, dia linearly extended dan smooth banget. Bahas aja mulai dari frekuensi bawahnya dulu. Ini bass yang gue suka, ini tipe bass yang sub bassy ya, dia nggak terlalu mid bassy. Jadi bassnya itu bukan tipe yang bass nonjok gebuk gede banget ke depan, tapi dia bass yang dalam, terkontrol. Lu dapetin rumble nya dari bawah, tapi juga cepet. Dan ya simply say, gue bisa dengerin berbagai playlist gue pakai IM ini, itu cocok aja. Gue pakai EDM masih berasa fullnya, asiknya tetap berasa. Gue dengerin rock cepetnya juga tetap dapet. Gue dengerin vokalan pop gitu juga nggak pernah tutupin mid range. Ya basically dengerin apa aja melalui IM ini, buat gue bassnya udah all rounded banget. Cuman mungkin nggak terlalu cocok untuk kalian yang pingin bass yang tebel banget, bass head gitu, enggak sih. Ini lebih ke all rounder kind of bass yang gue suka, cukup dalam, rumble-nya berasa dan juga cepet. Mid range-nya di sini memang favoring upper mid range, jadi ini bakal menonjolkan lebih banyak upper human voices, vokal manusia bagian atas. Jadi kebanyakan mungkin yang lebih kedengar adalah vokal cewek lebih maju dibanding cowok, atau cowok suaranya agak tipis sedikit aja. Karena habis itu sebenarnya secara texture dia smooth, nggak ada tajam-tajamnya. Dan buat gue at least level toleransi gue ini nggak shouty. Tapi sekali lagi, mungkin kalau lu yang sangat sensitif sama upper mid range, ini maju upper mid range-nya itu. Dan yes, ini membuat vokal energik,
vokal nada atas itu berasa maju dan fun. Cuman yang gue suka itu tetap buat gue nih smoothness-nya berasa banget, clarity vokalnya tetap terjaga dan natural. Sekali lagi yang gue suka dari upper frequency-nya itu juga dia extended, natural, nggak ada pick-pick aneh, dan gue bisa dengerin banyak detail di upper treble sana, perkusinya kecil sampai sana itu berasa semua, tapi nggak pernah nyakitin, nggak pernah berasa plasticky, timbrenya juga cukup bener dan smooth. Overall gue ngerasa ini treble yang gampang disukain kebanyakan orang. Jadi tonalnya aja gue suka banget dari IM ini. Kalau buat gue pribadi kelemahannya, bukan kelemahan, ini sedikit selera gue aja. Gue sebenarnya vokalnya sedikit kebanyakan upper mid range-nya, gue pengen lebih tebel lagi vokalnya sedikit aja. Tapi selain itu basically ini udah all rounder banget, karena gue ngerasa bassnya gue dapet, vokalnya maju dapet, lalu treble-nya smooth dapet banget. Dan gue sukanya di sini kan dia pakai 1 dynamic driver, 4 balance and mature, koherensinya bagus. Suaranya secara kohesif bekerja bareng-bareng, nggak ada timbral difference yang kerasa banget gitu. Dengerin simbal cerces tetap berasa natural, nggak ceplak-ceplak plastik gitu. Nggak, di sini berasa cukup nyatu suaranya itu semua. Ditambah dengan ya, jadi walaupun pakai 1 dynamic driver, 4 balance and mature, kohesif suaranya, koheren. Dan timbrenya itu juga natural. Jadi overall gue suka banget tonalitinya di IM ini. Nah kalau kita ngomong teknikal, sebenarnya IM ini punya teknikal yang bagus. Dengan 1DD dan 4BA-nya ketika lagu ribut, lagu rame, seperti kayak gue dengerin lagu macam Wagaki Band gitu, Sanbon Sakura, ini IM bisa memisahkan dengan baik-baik elemen-elemen yang ada di lagu tersebut. Cuman mungkin kelemahannya ada di ini nggak seloncat, detailnya tuh nggak loncat kayak di ini ya, kayak Shure S12. Maksud Shure S12 atau IM Planar itu kan overall biasa resolusinya lu denger dari pertama tuh langsung, wih ini detailnya dapet, resolusinya tuh jelas, hentakan adanya tuh jelas. Di sini nggak, karena dia punya nature yang cukup smooth, dia bawaannya tuh emang cukup smooth, cukup agak nyantai gitu upper treble, dan overall suaranya ini smoothnya dapet. Jadi lu nggak bisa dengerin pertama kali langsung, wih ini teknikalnya bagus banget. Enggak, coba lu dengerin agak lama, coba lu dengerin lagu-lagu lu yang biasa, lu bakal nyadar bahwa separasi dari IM ini sebenarnya bagus. Dia nggak pernah nyatu, nggak pernah kayak nyampur-nyampur gitu suaranya, dia terpisah dengan bagus. Dan juga secara staging dia cukup berasa 3 dimensi, tapi nggak gede-gede amat ya, medium size, tapi at least masih 3D lah, masih lumayan bagus buat gua di sini. Jadi overall cukup bagus, cuman memang nggak loncat detail gitu, enggak. Nah kalau gue bandingin aja, entah kenapa banyak yang minta. Sebenarnya ini simgot juga ya, dibandingkan EW200 gimana? Apakah kayak literally upgrade-nya gitu dari EW200. Nah buat gue sebenarnya agak beda, walaupun frequency response-nya mirip, tapi sensasi yang gue dapat beda. Sensasi yang gue dapat di EW200 adalah lebih energik, lebih fatiguing, lebih agak capek dengernya. Cuman dia lebih impactful juga at the same time, dan dia lebih treble pick-nya lebih berasa sedikit di EW200 ini. Sementara di sini berasa lebih smooth, lebih layered, dan resolusi dengan lebih baik. Jadi bukan kayak upgrade yang sama-sama energik dari EW200 ke EM6L Phoenix ini, tapi lebih ke refinement, lebih rapih suaranya. Overall tidak sekasar di EW200, walaupun EW200 pun gue masih bisa toleran sama sekali dan gue nggak terlalu kasar. Tapi di sini mau nggak mau, kalau lo pindah dari EW200 ke sini berasa lebih smooth, lebih kalem, tapi detailnya lebih bagus. Cuman mungkin satu hal lagi yang gue perlu note sedikit, kalau lu fittingnya nggak dapat pakai eartips ini bisa agak tipis suaranya. Jadi gue pakai Spinfit CP145 ini fittingnya udah dapet, itu jauh lebih berasa oke, ini emang versi refinement dari si EW200 ini. Kalau dibandingkan salah satu favorit lagi di harga 1 jutaan ya, pakai 1DD 3BA, si Truth Ear Hexa. Well, Truth Ear Hexa sendiri, gue sendiri nggak pernah suka jujurnya sama Truth Ear Hexa. Dia suaranya overall lebih netral dibandingkan Simgot EM6L, tapi timbrenya lebih plastiki, lebih ringan suaranya itu dibandingkan EM6L. EM6L overall lebih natural, lebih full suaranya. Cuman Hexa itu secara pinpointing, imaging, dan soundstage gue ngerasa lebih 3 dimensi gampangnya. Gue denger lagu yang ribet gitu, itu bisa kerasa elemennya ada di sini, elemen ada di sini, elemen ada di sini. Itu lebih berasa di Hexa. Cuman kalau ditanya lebih suka mana ya, gue sih jelas lebih suka ini. Lebih full suara, lebih coherent, lebih musical, lebih gue bisa enjoy secara lama. Dibanding favorit under 2 juta gue lainnya, si Shure S12. Nah ini beberapa juga udah nanya nih, gimana suaranya?
Akhirnya setelah gue bandingkan berkali-kali, jujur aja sorry to say, gue tidak bisa milih mana yang gue lebih suka. Kalau lu pernah lihat bukan review sih, konten gue sebelumnya kan gue bilang gue selalu minimal punya dua. Nah inilah dua favorit gue kalau di under 2 juta, dimana yang satu itu lebih smooth, lebih kalem suaranya tapi energinya tetap dapet. Dan di sini ini yang lebih fun, lebih energik, lebih wow, lebih gue kalau misalnya gue pengen denger lagu yang menggebu-gebu atau gue lagi ngantuk mungkin ya, tergantung mood juga. Gue tetap suka banget si Shure S12 ini. Cuman kalau ditanya yang lebih smooth mana, lebih nggak bikin pusing yang mana, ya sebenarnya EM6L ini. Jadi overall verdictnya ya, gue tahu ini mungkin bukan salah satu ayam yang bisa bikin wow dari awal, tapi please coba cari fit yang bener, mungkin ganti ear tipsnya, lalu kemudian coba dengerin agak kelamaan, karena buat gue ini oke banget, gue dengerin lama-lama, gue nggak capek sama sekali, suaranya kohesif, koheren, dan timbrenya oke, lalu juga gue dengerin lagu itu nggak ada yang nyampur, jadi sebenarnya technicalitasnya masih bagus dengan tonal yang mantep banget ya harganya. Overall, I love it. Gue bahkan dengerin ini seharian juga nggak ada komplain. Ini enak banget. Gitu aja yang gue bisa bahas dari review ini. Apakah dia yang terbaik? Belum tentu. Kalau lu pengen yang lebih garang lagi ya planar-planar kayak Shure S12 sebenarnya lebih garang. Ini lebih smooth, tapi gampang banget gue rekomendasiin ini ke siapapun kalau mau cari tonal yang rapih, technical yang bagus juga, dan overall suara yang bisa bilang ya kalau lu cocok sama review gue, ini gue bisa rekomendasi gitu. Jadi thank you for watching, dan gue kasih biasa link Tokopedia di bawah kalau kalian tertarik, dan see you next time. Bye bye.